Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Jami Baitul Ridwan yang saya muliakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih dapat melaksanakan rutinitas kewajiban ibadah sholat isya, dilanjutkan dengan sholat sunat taraweh malam yang ke-15 tahun 1444 Hijriah atau tahun 2023 Masehi. Mudah-mudahan semuanya sehat panjang umur. Mudah-mudahan dipertemukan dengan Ramadan tahun depan. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Jami Baitul Ridwan yang saya muliakan. Alhamdulillah, baru saja kita laksanakan sholat sunat tarawih. Sholat sunat tarawih ada yang 11, ada yang 23, ada yang 33. Bahkan pernah Sayyidina Ali melaksanakan sholat sunat tarawih semalam 500 rakaat. Ini perlu dicoba sekali-kali, Pak. Sekali-kali dicoba 500 rakaat, saya yakin selesainya di opname. Jadi yang mana yang bagus? Yang 11 kah? Yang 23 kah? Yang 33 kah? Semuanya bagus. Yang tidak bagus, yang enggak sholat. Betul? Pada zaman Nabi, sholat sunat tarawih enggak ada, sholat berjamaah enggak ada, Pak. Sholat berjamaah enggak ada. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar enggak ada sholat sunat tarawih berjamaah. Dari sejak kapan sholat sunat tarawih berjamaah? Pada zamannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waktu itu umat Islam berjumlah 100.000, sholat tarawih sendiri-sendiri. Sehingga pada saat itu oleh Sayyidina Umar dipanggillah sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubay, kadia. Ubay nyamperin, ada apa Pak Presiden? Kata Umar bin Khattab, Ubay, ini umat Islam 100.000, sholat tarawih sendiri-sendiri. Tolong pimpin sholat jamaah tarawih, kamu yang jadi imam. Mulailah saat itu pertama kali sholat tarawih dikerjakan dengan berjamaah. Imamnya Ubay bin Ka'ab. Termasuk Sayyidina Umar bin Khattab menjadi makmumnya. Berapa rakaat pada saat itu dikerjakan sholat sunat tarawih? 23 rakaat. Selesai sholat sunat tarawih, Sayyidina Umar berkata, nikmatil bid'atu
hadihi. Inilah sebaik-baiknya bid'ah. Inilah sebaik-baiknya sesuatu yang baru yang tidak pernah dikerjakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, Nabi Muhammad waktu itu nggak mau, Pak, sholat di masjid. Kenapa? Inni akhafu ala an asukka ala ummati. Aku takut memberatkan umatku, takut sholat sunat tarawih diwajibkan oleh Allah kepada umatku. Jadi Nabi sengaja nggak keluar. Jadi sampai sekarang sholat sunat tarawih berjamaah, dan ini bid'ah. Namanya bid'ah sesuatu yang baru. Belum tentu sesuatu yang baru itu tidak baik. Walaupun ada hadis Nabi mengatakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Semua yang baru itu sesat, menyesatkan, dan semua yang menyesatkan neraka. Belum tentu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan al bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua macam. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Al-Quran, saudara, pada zaman Nabi tidak ada yang dibukukan. Al-Quran pada zaman Nabi ditulis di pelepah pohon korma, di batang pohon-pohon, di daun-daun. Ketika Nabi wafat digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Umar usul kepada Abu Bakar, Abu Bakar, tolong Quran dibukukan aja. Yang hafal Quran banyak yang meninggal dunia dalam pertempuran membela agama Allah fisabilillah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Itu bid'ah, saya nggak berani, tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Abu Bakar wafat digantikan oleh Sayyidina Umar. Umar pun usul kepada Ali bin Abi Thalib, Ali, Quran dibukukan aja. Yang hafal Quran banyak yang meninggal dunia dalam medan perang. Nanti lama-lama anak-anak kita nggak kenal yang namanya Al-Quran. Apa kata Sayyidina Ali? Maaf, saya nggak berani, itu bid'ah. Dari sejak kapan Al-Quran ini dibukukan? Ketika wafat Sayyidina Umar digantikan oleh Utsman. Pada zamannya Sayyidina Utsman inilah mulai dicatat, ditulis, dibukukan sampai sekarang ini. Maka waktu itu ada mushaf Utsmani, cetakan Al-Quran zamannya Utsman. Dan dulu dicetak Quran itu nggak ada harokatnya, Pak, nggak ada jabarnya, nggak ada tanda bacanya A, I, U, nggak ada. Nggak ada kasroh, nggak ada fathah, nggak ada dhammah. Bagaimana kalau sampai sekarang nggak ada Al-Quran, nggak dicetak, nggak dibukukan? Yakin umat Islam nggak ada yang bisa baca Al-Quran. Itu juga bid'ah, tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Tapi tidak semuanya jelek. Alhamdulillah. Ini. Oleh karena itu tarawih sendiri, bapak-bapak, ibu-ibu, kita sholat di sini, sholat sunat tarawih, ambil yang 11, alhamdulillah. Tidak lama, cepat. Pada zaman Nabi itu ada sahabat yang imamin sholat. Kebetulan hafal Quran. Yang dibaca suratnya panjang. Dalam hatinya imamnya berkata, ini makmum pasti kagum semua. Giliran dia salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Makmumnya nggak ada semua. Udah pada lari. Sahabat ini akhirnya merasa ini kayaknya ada yang sentimen ini. Ini kayaknya kerjanya Pak Hari ini. Gitu, Pak. Ya. Akhirnya apa? Dia mau lapor sama Rasul. Giliran ketemu dengan Rasul, belum sempat lapor, Rasul yang negor duluan. Apa kata Rasul? Idza shallaitum linnas falyuhabbib. Kalau kamu sholat berjamaah dengan orang lain, pendekkan bacaannya. Falyuhabbib, ringankan bacaannya. Falyuhabbib, singkat bacaannya. Saudara, sifatnya sholatnya Nabi, sahabat Jabir Ibnu Mas'ud pernah ikut sholatnya Nabi tahajud. Nabi itu kalau sholat dikira-kira suratnya yang dibaca apa? Kulhu atau apa? Nggak taunya rakaat pertama yang dibaca oleh Rasul Al-Baqarah. Dikiranya oleh Jabir Ibnu Mas'ud mau ruku ditambah Al-Baqarah kedua.
Habis Al-Baqarah kedua ditambah dengan Al-Imran. Habis Al-Imran, Al-Maidah, An-Nisa, 1 rakaat 5 juz. Kayaknya kalau kita sampai 5 juz semaput duluan, Pak. Benar. Baru Rasul ruku. Makanya orang sholat sunat tarawih, kalau terlalu ngebut banget janganlah. Memang tarawih itu sholat sunnah. Ma yusabu fi'luhu wa la yu'aqabu tarkuhu. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tapi kan sayang kalau kita nggak dapat pahala. Jangan nyontoh yang di Blitar, Jawa Timur, di pondok pesantren, sholat tarawih 23 rakaat selesai dalam jangka waktu 10 menit. 23 rakaat selesai 10 menit. Yang makmumnya ribuan, banyak karyawan-karyawan pabrik. Loh, kalau sholat nggak ada tumak nina ya percuma, saudara. Makanya Nabi katakan, idza shallaitum linnas falyuhaffif. Kalau kamu sholat berjamaah dengan orang lain, ringanin bacaannya, pendekin. Kenapa? Fa inna fihi musakimah, karena dalam jamaah itu ada orang yang kurang sehat, betul? Wal kibarah, banyak orang tua yang nggak kuat berdiri lama. Wasigara, banyak anak-anak kecil yang pengen main. Wadal haja, kadang-kadang ada orang yang mau pergi, ada yang mau berangkat kerja, ada yang mau dagang lagi. Kalau imam nggak tahu diri, yakin dia nggak dapat pahala. Nenek-nenek yang makmum di belakang ngegerendeng sambil berkata, imam goblok gitu ya. Pasti itu kolak masih banyak, bakwan belum laku. Tuh, coba. Makanya Nabi katakan, wa idza shallaitum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Kalau kamu sholat sendiri, panjangin bacaannya, terserah. Kalau sendiri. Saya kalau malam Jumat itu kadang-kadang sholat di rumah, istri saya makmum. Sengaja saya baca surat Yasin rakaat pertama. Saya baca Yasin itu paling 6 menit, Pak. Kenapa? Daripada nanti habis sholat baca Yasin lagi, sengaja saya rakaat pertama baca Yasin. Giliran saya sudah mulai baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, ya, tanzilan min azizir rahim litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Istri saya takbir duluan, Allahu Akbar gitu. Selesai sholat saya tanya, kenapa ngeduluin? Apa jawab istri? Kelamaan gitu, Pak. Itu istri, apalagi orang lain. Maaf, terus terang aja, saya sering sholat itu yang saya baca suratnya kulhu. Kulhu, Pak. Langganan. Duhur kulhu, asar kulhu, maghrib kulhu, isya kulhu. Giliran subuh malaikat pasti nunjuk, ini pasti kulhu lagi. Tuh, nggak apa-apa. Yang penting sholat, baca surat itu hukumnya sunnah. Ada ustadz ngimamin baca suratnya, mungkin dia nggak fokus, Pak. Mungkin paginya didatengin sama debt collector, sehingga dia nggak konsentrasi. Yang dibaca aro'aita, sehingga salah terus. Aro'aital ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmumnya amin. Kata makmum, kok amin lagi? Ya, nggak fokus, diulang begitu terus, Pak. Mestinya aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, inilah. Jadi silahkan baca surat yang pendek-pendek aja. Seandainya sholat nggak pakai surat pun nggak apa-apa, tetap sah. Yang pokok dalam sholat itu Fatihah. Fatihah. Nah, kaitan dengan baca Fatihah, Bapak sering nih. Kadang-kadang imam sudah mulain sholat, makmum baru datang, namanya makmum masbuk. Lah kalau pas kebetulan kita takbir Allahu Akbar, imamnya ruku. Yang namanya makmum jangan menyelesaikan baca Fatihah dulu, karena dia makmum masbuk ketinggalan. Langsung dia takbir ikut ruku. Sebab sering terjadi makmumnya baca Fatihah, imamnya bangun dari ruku, makmum baru ruku. Ingat, makmum yang baru ruku itu ketinggalan sholat rakaat berjamaahnya. Kurang. Idza ji'tum ila sholah wa nahnu sujudun fasjudu la ta'udduha say'ah.
Kalau kamu mau melaksanakan sholat, kemudian jamaah sedang sujud, sujudlah. Tapi jangan dihitung sujud itu. Wa idza adraka rakaata adraka shalah. Kalau kamu kebagian rakaat ruku bersama imam, berarti sholatnya sempurna. Jadi yang dihitung Pak, sempurnanya sholat kalau bisa ruku bersama imam. Kalau ruku, kebagian ruku bersama imam, berarti rakaatnya sempurna. Kalau imamnya ruku, dia masih berdiri, giliran dia ruku, imamnya udah bangun, berarti orang itu masih kurang. Nanti kalau imam salam, dia harus bangun lagi, nambah 1 rakaat lagi. Karena dia nggak kebagian ruku bersama imam. Nah, ini namanya makmum masbuk. Makmum yang ketinggalan. Makmum yang tertinggal. Yang namanya makmum, tidak baca Fatihah, sudah ditanggung sama imam. Kalau berjamaah. Ya, kalau berjamaah, ini bedanya Pak. Sholat sendiri dengan sholat berjamaah. Makanya ketika kita sholat Fatihah ada yang dibaca bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu berarti mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Yang di Mekah, di Madinah, baca Fatihah, bismillahnya nggak dikeraskan, disirkan, dipelankan. Tapi mereka baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu. Itu mengikuti pendapat Imam Maliki yang mengatakan bahwa Fatihah itu 6 ayat. Bismillah tidak termasuk dari surat Al-Fatihah. Yang sholat ngikutin Imam Syafi'i, silakan. Yang sholat ngikutin Imam Maliki, silakan. Mereka saling hormat menghormati. Tidak saling jegal menjegal, tidak saling jatuh menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Mereka saling membackup. Ini hebatnya Pak. Jadi ulama dulu dengan ulama yang lain saling dukung, saling bela. Walaupun antara murid dan guru kadang-kadang berbeda pendapat. Ya, jadi kembali silahkan. Kadang-kadang yang sholat subuh pakai kunut, ngikutin Imam Syafi'i. Kalau yang nggak pakai kunut, ngikutin Imam Maliki. Ketika Imam Syafi'i berziarah ke kuburan Imam Maliki, sholat subuh Imam Syafi'i nggak baca kunut. Kenapa? Menghargai gurunya yang nggak berkunut. Ketika Imam Syafi'i bertamu ke rumah Imam Hambali, Imam Hambali jadi imam. Imam Hambali baca kunut. Kenapa? Menghormati gurunya yang berkunut. Imam Syafi'i tidak bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena Imam Syafi'i lahir ke dunia, Imam Abu Hanifah wafat. Katanya Imam Syafi'i muridnya Imam Abu Hanifah. Bukan murid langsung, tapi muridnya murid Imam Abu Hanifah. Yang bernama Muhammad Al-Hasan As-Syaibani. Kepada Muhammad Al-Hasan As-Syaibani ini Imam Syafi'i pernah berguru selama 2 tahun. Kepada Imam Maliki, Imam Syafi'i berguru selama 8 tahun. Kitab Muwatta Ibnu Malik. Kemudian Imam Hambali berguru kepada Imam Syafi'i. Antara 1 di antara 4 imam besar yang diakui oleh ulama dunia adalah Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali. Mereka satu dengan yang lain saling hormat menghormati. Para jamaah yang saya muliakan, ini hanya prolog pembukaannya aja Pak. Ya, inti yang sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah manusia itu punya dosa 3 macam. Apa dosa yang dilakukan oleh manusia? Yang pertama, dzulmun la yaghfiruhullah. 1 dosa yang gak dapat diampuni oleh Allah. Apa dosa yang tidak diampuni oleh Allah? Al-isyraku billah. Musyrik, menyekutukan Allah. Kemarin ketika Jumat 2 minggu yang lalu kalau nggak salah saya pernah sampaikan. Yang namanya ziarah kubur silahkan aja. Tapi mintanya kepada Allah. Jangan sekali-kali minta kepada yang di dalam kubur. Laulal ahya lahalakal amwat. Kalau bukan karena doa orang yang hidup, yang meninggal dunia semua celaka.
Siapa yang mendoakan mereka? Siapa yang memintakan ampun kepada Allah untuk mereka yang meninggal dunia? Kalau bukan kita yang hidup. Selama yang kita doakan seiman seagama, silakan. Selama yang kita mintakan ampun seiman seagama, persilahkan. Mungkin istri, mungkin suami, mungkin anak, mungkin saudara, mungkin keluarga. Selama seiman seagama, silahkan. Jadi dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa musyrik kepada Allah, menyekutukan Allah, menganggap ada Tuhan selain Allah. Na'udzubillah. Makanya Allah katakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menduakan Allah, menyekutukan Allah, menyembah Tuhan selain Allah. Dan Allah akan ampuni dosa apa saja yang dilakukan oleh hamba selama hamba tidak menyekutukan Allah, selama hamba tidak menyembah Tuhan selain Allah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kenapa kamu kafir kepada Allah, hai manusia? Asalnya kamu nggak ada. Asalnya kamu dari benda mati, kemudian jadikan kami hidup. Asalnya kamu nggak ada, kemudian kami jadikan ada. Kenapa nggak mau beriman kepada Allah? Ini dosa yang tidak akan terampuni. Dosa yang tidak akan dimaafkan oleh Allah kalau menyembah Tuhan selain Allah. Makanya Nabi pernah mengatakan, yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzurratin minal iman. Akan dimasukkan ke dalam surga siapa saja yang di dalam hatinya dia beriman kepada Allah, yang di dalam hatinya dia percaya kepada Allah, yang di dalam hatinya dia mengaku tidak ada Tuhan yang pantas disembah selain Allah. Ini dosa yang nggak terampuni, Pak. Menyekutukan Allah, menganggap ada Tuhan selain Allah. Na'udzubillah. Yang kedua, wadulmun yaghfiruhullah. Dosa yang kedua adalah dosa yang diampuni oleh Allah. Dosa apa? Dosa hamba kepada Allah. Barangkali lalai, ngentengin sholat, barangkali tidak puasa, barangkali berbuat maksiat. Ini dosa yang diampuni oleh Allah selama hamba mau bertobat minta ampun kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu kana ghaffara. Minta ampunlah hai manusia kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Dosa apa saja, Pak? Misalnya sebesar tumpukan pasir di gunung, atau seluas buih yang ada di lautan. Silakan asal kita mau bertobat minta ampun kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dengan yang sesungguhnya, sebenar-benarnya. Manusia banyak hilaf, banyak keliru, banyak dosa. Terutama dosa hamba kepada Allah. Jadi dosa apa saja asal kita mau bertobat pasti diampuni oleh Allah. Kemudian yang ketiga, wadulmun la yatrukuhu. Kata Nabi, dosa yang ketiga adalah dosa yang tidak akan dibiarkan oleh Allah, pasti ada tanggung jawabnya. Pasti ada konsekuensinya. Pasti ada balasannya. Dosa apa? Antara sesama manusia. Makanya dalam Al-Quran disebutkan duribat alaihimud dillatu aynama sukipu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpakan kebinasaan, kerusakan, kehancuran, kesusahan kepada manusia di mana saja manusia hidup, tinggal, beradaptasi, kecuali manusia yang menjaga hubungannya dengan Allah, hablum minallah secara vertikal, wa hablum minan nas secara horizontal. Manusia dengan sesama manusia pasti punya salah, pasti pernah hilap keliru, pasti
sengaja atau tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, besar ataupun kecil, terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi, pasti antara sesama manusia ada salah, hilap, dan keliru. Makanya kita suruh minta maaf. Sebab orang yang punya salah terhadap sesama manusia, kemudian dia nggak peduli dengan perbuatan salahnya, nanti pada hari kiamat akan dituntut. Sebab Nabi mengatakan, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian, hai manusia, hai sahabatku, hai umatku, siapa orang-orang yang muflis, merugi itu? Apa jawab sahabat? Qalu al-muflisu fina man la dirhama wala mata'alahu. Orang-orang yang pailit, yang bangkrut ya Rasul, adalah orang yang gak punya harta dan gak punya modal untuk usaha. Apa kata Rasul? Bukan yang demikian itu. Al-muflisu fina, orang yang dikatakan bangkrut dari golongan kita, sayati yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin wa amalin qad akala mala hada wa salada bahada wa daraba hada wa hakada. Yang dikatakan bangkrut dari umatku, di dunia dia sholat, di dunia dia puasa, di dunia dia zakat sedekah, di dunia dia haji, di dunia dia beramal soleh, tapi nanti pada hari kiamat gak dapat pahala. Kenapa? Banyak yang nuntut kepada Allah. Nah inilah. Jadi kalau kita punya salah terhadap sesama manusia, mari minta maaf. Sebab itu pasti akan ada tanggung jawabnya, tidak akan didiamkan. Wa qudiya bainahum bil haq, Allah akan adili di antara sesama manusia dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita sebagai manusia, apalagi di bulan suci Ramadan ini, pasti banyak salah, banyak hilap, banyak keliru. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, yang besar, yang kecil, yang langsung atau tidak langsung, yang kelihatan atau tidak kelihatan, yang terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi, sengaja atau tidak sengaja. Mohon dimaafkan, mohon diikhlaskan, mohon dihalalkan. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga kalau kelamaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.